Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar terkait kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa sih kebijakan fiskal itu? Teman-teman tahu nggak bagaimana pemerintah membangun infrastruktur negara seperti jalan, halte, terminal, stasiun, dan lain-lain? Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan pajak yang kita bayar sebagai warga negara loh. Yap, pajak tersebut masuk dalam pendapatan negara yang nantinya pendapatan itu dikelola dan dikeluarkan kembali dengan membangun jalan, terminal, stasiun, dan lain-lain yang kita gunakan. Pengelolaan inilah yang kemudian diatur dalam sebuah kebijakan yang disebut kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Lebih lengkapnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran, yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen pajak, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal ada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu kebijakan fiskal? Lalu apa ya tujuan-tujuan kebijakan fiskal? Jelasnya, tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tapi tunggu dulu, nggak cuma itu, karena ternyata ada beberapa tujuan kebijakan fiskal lainnya. Yang pertama, meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Tahukah kamu, salah satu masalah terbesar dalam perekonomian kita adalah tingginya jumlah pengangguran pada usia produktif. Kebijakan fiskal dapat menangani masalah tersebut melalui program peningkatan kualitas SDM masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja, baik nasional maupun internasional. Hal ini secara tidak langsung mampu menaikkan taraf ekonomi negara. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Kamu pasti pernah bukan melihat berita tentang kenaikan harga komoditas mulai dari yang esensial seperti harga bahan bakar sampai hal-hal terdekat kita seperti harga bahan masakan. Naik turunnya harga tersebut bisa terjadi melalui berbagai faktor, mulai dari tingkat permintaan pasar sampai cara-cara yang tidak dibenarkan seperti penimbunan stok sehingga menyebabkan kelangkaan. Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal yakni untuk menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dalam tujuan utamanya, selain untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diharapkan melahirkan banyak inovasi baru dalam bidang perekonomian sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian dan juga pemegang peranan selaku pemangku kebijakan. Yang keempat, mendorong laju investasi. Salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian yakni nilai investasi yang masuk ke negara. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara. Dengan iklim investasi yang baik, investor akan tertarik untuk mengucurkan dana investasi sehingga negara juga bisa menarik nilai pajak yang lebih banyak. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal juga berperan dalam program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Contoh nyata dari hal tersebut yakni program pemulihan ekonomi nasional yang dicetuskan oleh Kementerian Keuangan agar masyarakat ekonomi bawah dan rentan mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, kestabilan ekonomi tetap terjaga dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung. Mengetahui tentang kebijakan fiskal dan tujuannya. Tapi sekarang timbul pertanyaan, bagaimana sih pemerintah mengendalikan kebijakan fiskal?
Dalam pengenalan kebijakan fiskal, ada yang namanya instrumen kebijakan fiskal. Instrumen ini secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu penerimaan negara yang mencakup pajak dan pendapatan lainnya, pengeluaran negara yang mencakup belanja negara pada berbagai sektor, dan yang ketiga ada anggaran belanja berimbang untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga instrumen yang sering dipakai pemerintah adalah pajak, utang, subsidi, dan pengeluaran APBN. Selanjutnya, instrumen ini akan digunakan sesuai jenis kebijakan fiskal yang diinginkan. Ada 2 jenis kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah akan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Lalu, yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Tujuannya berlawanan dengan kebijakan ekspansif, yaitu untuk mengurangi daya beli masyarakat sehingga pemerintah akan menurunkan belanja negara dan menaikkan pajak. Kebijakan ini umumnya digunakan untuk menurunkan nilai inflasi. Namun, secara teoritis kebijakan fiskal ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, ada pembiayaan fungsional, yang mana pemerintah mengatur pengeluaran publik dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Contohnya adalah ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk proyek infrastruktur yang besar, seperti pembangunan jalan raya. Harapannya, program tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, pendekatan anggaran terkendali. Isinya melibatkan pengaturan pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang layak. Contohnya adalah ketika pemerintah menaik turunkan tarif pajak untuk mengatur daya beli masyarakat. Selanjutnya, ada stabilitas anggaran yang bertujuan untuk membuat pengeluaran pemerintah digunakan secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah seringkali akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah diluncurkan. Terakhir, ada pendekatan anggaran belanja berimbang, yang mana mengharuskan pengeluaran pemerintah sama dengan penerimaan yang diterima, sehingga dapat menghindari defisit anggaran dan memastikan kestabilan fiskal jangka panjang. Untuk menentukan apakah kebijakan fiskal yang dilakukan dinyatakan berhasil atau tidak, biasanya melihat kepada 2 indikator. Yang pertama adalah defisit anggaran, yang menunjukkan selisih antara total penerimaan dan belanja pemerintah. Jika defisit semakin mengecil atau bahkan hilang, maka kebijakan fiskal dapat dinyatakan berhasil. Lalu, ada pula rasio utang terhadap PDB. Indikator ini menunjukkan gambaran besarnya utang negara terhadap PDB-nya. Sehingga, jika proporsi beban utang dapat ditekan, maka kebijakan fiskal telah sukses dilaksanakan. Setelah kita mengetahui terkait kebijakan fiskal, sekarang kita akan membahas terkait kebijakan moneter. Nah, kita semua pasti pernah merasakan bahwa harga-harga barang di sekitar kita bertambah seiring waktu. Contohnya saja, harga secangkir kopi yang dulunya hanya 500 perak saja, sekarang naik hingga Rp10.000. Hal inilah yang kita sebut sebagai inflasi. Inflasi ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga menurunkan nilai dari mata uang tersebut. Nah, kebijakan untuk menambah uang inilah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan moneter. Secara definisi sendiri, kebijakan moneter adalah tindakan yang dapat diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan juga suku bunga yang ada. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia merupakan bank sentral yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mencetak uang serta mengatur suku bunga yang ada. Bank sentral seperti Bank Indonesia ini memainkan peran kunci dalam kebijakan moneter. Mereka memiliki wewenang-wewenang tertentu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi yang ada. Lalu, kebijakan moneter ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Jadi, apa saja tujuan utama dari kebijakan ini? Mari kita bahas lebih dalam. Nah, tujuan pertama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga seperti
inflasi berada pada tingkat yang moderat dan terkendali. Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat. Sementara, deflasi atau penurunan harga yang terus-menerus dapat menyebabkan penurunan ekonomi. Bank sentral berusaha untuk menjaga inflasi pada tingkat yang stabil dan dapat diprediksi. Tujuan yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga bank dapat mengatur tingkat investasi dan konsumsi dalam perekonomian, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan GDP. Dan tujuan yang ketiga adalah mencapai tingkat pengangguran yang rendah. Dengan menjaga tingkat inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja. Tingkat pengangguran yang rendah berarti lebih banyak orang bekerja dan menghasilkan pendapatan. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu, untuk mencapai tujuan yang ada, Bank sentral memiliki beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan. Kira-kira, kebijakan moneter apa saja yang dapat dilakukan oleh bank sentral ya? Mari kita bahas. Untuk mencapai tujuan yang ada, bank sentral memiliki beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan. Yang pertama, yaitu kebijakan diskonto. Melalui kebijakan ini, Bank sentral berusaha menstabilkan peredaran uang di masyarakat dengan cara meningkatkan dan menurunkan tingkat suku bunga bank. Dan yang kedua, kebijakan cadangan kas negara. Melalui kebijakan ini, Bank sentral mengendalikan cadangan kas minimum yang beredar di bank umum. Adanya ketetapan jumlah minimum dana tersebut dapat membantu mengendalikan kemampuan bank untuk menyediakan pinjaman kepada masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu kebijakan pinjaman selektif. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap bank dapat memberikan dana pinjaman atau investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, penerapan instrumen kebijakan ini dapat dilakukan dalam sektor investasi yang bertujuan untuk mengatur peredaran uang melalui jual beli surat berharga milik negara. Dan yang terakhir ada kebijakan imbauan moral. Bentuk dari kebijakan ini yaitu berupa mengandalkan pertemuan langsung dengan bank-bank umum yang ada. Tentu saja untuk membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyat secara umum. Dan kombinasi dari instrumen-instrumen ini dapat digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter, seperti mengendalikan inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, atau menjaga kestabilan keuangan. Nah, secara umum, terdapat dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, misalnya menurunkan suku bunga atau membeli surat berharga. Tujuannya adalah untuk mendorong pinjaman dan investasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Sebaliknya, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah yang beredar dengan menaikkan suku bunga atau menjual surat berharga. Hal ini biasanya dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang terlalu tinggi. Demikian pembahasan kita terkait kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kedua kebijakan ini memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah mengelola pengeluaran dan menerima negara untuk mencapai kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kebijakan moneter yang dikelola oleh bank-bank sentral berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.